Welcome back to our channel Papa Sensei. Guys, hari ini gue bersama satu YouTuber yang keren banget yang udah bersedia datang ke sini, namanya ini Budi Kun. Guys, hari ini kita collab dan gue kemarin tertarik banget ngelihat dia punya channel karena dia ada travel series punya tentang berapa hari? 12 hari gua. 12 hari 9 video. Kalau nggak salah. Lebih ya? Nggak lebih, 22 video, bro. Katanya gue tonton cuma 9 karena dia suka posting di grup dan itu gue bilang keren-keren banget, unique experience when you in Japan. Nah, by the way, itu tuh sebenarnya dari ini tuh direncanakan gimana tuh? Kapan tuh berangkatnya? Oh, itu kan gue berangkat tahun 2019 exactly tahun lalu di bulan Oktober, tanggal 22 Oktober gitu. Jadi gue rencanain tuh sebenarnya setahun sebelumnya gitu. Jadi gue pengen banget pergi lagi ke Jepang gitu. Jadi sebelumnya tuh gue pernah pergi ke Jepang tapi gue bersama keluarga. Berarti dia mau ke Red Light District sebenarnya. Gue mau tahu nih kayaknya. Oke, nanti kita akan bahas deh itu ya. Jadi gue emang sebenarnya pengen ke Jepang. Itu sebenarnya tuh ada tujuan lain juga gitu. Jadi nggak cuma jalan-jalan doang. Jadi gue tuh sebenarnya pengen apa ya, bikin build koneksi sama orang-orang Jepang sono gitu sendiri gitu. Nah, jadi apa makanya di bisnis atau dalam hal bisnis. Jadi salah satunya tuh gue ke pameran ngerasain pameran di Jepang tuh kayak gimana gitu. Nah, itu makanya gue rencananya itu dari kalau nggak salah setahun lalu gitu, jadi 2018 akhir gitu, gue udah mulai mikirin mau kemana-mana. Jadi gue udah banyak research, banyak kayak browsing segala macam. Jadi gue ke tempat yang unik-unik gitu loh, yang experience yang unik gitu. Jadi yang nggak biasanya kan, kalau biasanya mungkin Kyoto atau Tokyo, Osaka yang ke Fushimi Inari kayak gitu-gitu kan. Nah, gue pengen ke tempat yang nggak biasanya gitu. keren. Jadi tujuannya tadi udah keren banget tuh. Ternyata gue baru tahu ada tujuannya pergi ke pameran. Pameran apa tuh, bro? Jadi pamerannya itu energi terbarukan gitu. Jadi kayak semacam teknologi lah. Karena kan di Jepang kan banyak teknologi yang canggih ya, yang maju ya. Jadi gue tuh pengen, karena gue juga suka di bidang energi terbarukan kayak solar panel, wind turbine kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan banget jadi pas bulan Oktober itu ada acara itu, pameran energi terbarukan, dan juga ada acara Halloween yang dimana gue tuh paling pengen banget ke sono itu karena ada Halloween gitu, Halloween party di sono kan di Jepang kan seru. Lihat mukanya lu perhatikan, lebih senang Halloween-nya daripada energinya. Gua agak curiga sih sebenarnya. Oh, ada curiga settingnya. Nah, itu sekalian juga kan maksudnya mungkin bisa menjadikan alasan gue pergi ke Jepang. Nah, selain itu juga pas waktu bulan Oktober juga ada event pameran mobil car show. Jadi sekalian deh tuh gue pergi ke 3 acara event itu. Berarti dia di Halloween, dia di sepanjang jalan nyariatin cewek pakai baju kostum aneh-aneh, terus di car show juga dia ngeliatin cewek pakai baju kuning-kuning. Masa liatin cowok aneh, bener nggak? Boleh juga tuh, siapa tahu lu mau masuk tuh. Waduh, nggak ada, thank you. Tapi by the way, ini kita mau bahas satu karena ini menarik banget. Lu mesti lihat videonya, check out, nanti gua kasih linknya di atas. Lu check it out. Dia bikin video yang gua tahu 9, ternyata ada 22. Dan gue pengen tahu dari seginya. Ini kan dia pergi sendiri nih. Biayanya kurang lebih berapa, planningnya. Ternyata tadi planningnya kurang lebih setahun ya? Iya, Nah, setahun. Tiketnya lu dapat murah nggak? Tiketnya waktu itu ya standar sih. Waktu itu kan gue perginya kan bukan pas high season ya, pas lagi low, sekitar 5 juta ya kalau nggak salah deh. Murah juga coy. Biasanya kan standar 8 ya? Standar 8 ya? 5 juta. Naik apa, Garuda atau JAL? Enggak, gua naik JAL waktu itu. JAL mah murah coy segitu. Ya murah, karena kan lagi low season ya waktu itu. Dan juga lagi ada promo waktu itu di. Boleh ngomong merek kan ya? Pokoknya lagi promo lah, lu tau lah di mana kan promonya itu. Gue sih nggak tahu sejujurnya. Oh iya. Tadi kira sponsor. Oh iya, betul. Jangan. Tapi kalau mau sponsor di channel ini boleh kok, tenang aja, silakan sponsor. Kita tunggu dulu. Kami menerima dengan senang hati, jangan lupa. Siap. Nah, jadi lu perencanaan dengan travel itu lu keren banget di video. Walaupun videonya sebenarnya agak unik kalau lu lihat nanti dia tuh cuma jalan-jalan sendiri dan dia bikin kayak atau pakai GoPro kali ya. Nggak, gue pakai HP doang. Bener-bener pakai HP. Gue nggak pakai apa, cuma pakai tangan gue gini gue. Bener-bener kayak pemula banget gue. Tapi gue nggak bilang kualitas, tapi gue lihat secara segi itu kayak lu kayak virtual gitu, virtual datang traveling gitu kerasanya gitu. Jadi sih enak sih gue bilang. Yeah. Nah tadi planningnya 1 tahun, ternyata lu dapet 3 ini ya. Nah, pengalaman paling unik di situ tuh apa sih? Paling unik ya? Sebenarnya sih paling unik yang pas Halloween itu sih.
Jadi memang kayak apa ya, beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak terlalu ngerayain Halloween ya, ngerayain mungkin paling pas di restoran-restoran yang mungkin udah hype itu ya. Tapi kalau di Jepang ya, di jalan raya, jalan besar di Shibuya terutama, kalau misalnya kalian tahu Shibuya Crossing, itu padat semua orang berkostum semuanya. Ya lu bayangin, ini jadi bukan satu gedung tapi satu kota lu semua pada cosplay. Gila, ini kayak gue sih dari jam, tau nggak? Gue dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Berarti lu kurang malam, coy. Tapi gue gila, itu udah capek banget. Gue 6 jam coy, gue keliling nggak berhenti gila. Makan sih ada bentar doang, makan habis itu lanjut lagi gitu. Wah gila, cuman gue udah capek banget, cuman seru banget gitu. Itu menurut gua tuh pengalaman paling unik karena Jepang itu kayak celebrate Halloween itu kayak tahun baru gitu. Bahkan jam 12 malam gua kan udah balik ke hotel ya, dan hotel gua tuh benar-benar di tengahnya Shibuya. Jadi pas gua lagi mau tidur tuh masih ada suara motor, suara orang kayak apa aduk-aduk gitu kedengeran banget dari jendela kamar gua. Gila. Jadi itu kayak tahun baru lah istilahnya. Itu menurut gua sih itu pengalaman yang sangat unik sih yang nggak ada di Berarti itu benar hidden gem ya. Jadi kalau misalnya mau datang pas Halloween tuh ke Jepang juga benar-benar recommended. Jadi itu waktu itu gue tanggal 31 Oktober. No. Hari Halloween-nya tuh. Jadi sebenarnya kalau Shibuya itu dari tanggal 26 itu kalau nggak salah atau 28 udah rame. Udah banyak orang pakai kostum. Tapi puncaknya tanggal 31 Oktober. Wes, gila. Gila. Ini makanya lu gak bakal dapet info ini kecuali lu nonton Papa Sensei. Jangan lupa subscribe. subscribe. Nah, Budi Kun juga jangan lupa. Ini Budi Kun. Iya, bersama Papa Sensei. Nah, tapi yang mungkin lu berarti udah sering juga ke Jepang ya? Gue 3 kali sih sebenarnya. Yang pertama gue anggap nggak hitung karena waktu itu gue masih SMP, masih kecil, gue masih nggak tahu apa-apa gitu. Udah sekarang udah lupa. Yang kedua, kalau nggak salah sekitar 4 tahun lalu gue bareng keluarga. Nah, yang terakhir tahun lalu. Gila men, itu dedikasi men. Kalau gue hanya pergi kalau dibayarin oleh perusahaan. Wah, itu makanya gue pengen banget juga tuh dibayar sama perusahaan. Perusahaan belum kesampaian tuh. Itu lebih enak tuh bro. Gue berapa kali? 1, 2, 3, 6 kali lagi. Tuh, 6 kali lu bayangin. Tapi secara gue gratis dia bayar. Itu beda loh, beda banget. Ya, tapi Lu mesti meng-effortnya lebih untuk bayar. ya, tapi gratis. Itu lebih ringan tau nggak lu rasanya. Tapi ya kalau misalnya beli ada culture shock biasanya kan, lu baru 3 kali ke sono, yang menurut di gambaran lu berbeda banget dengan di Jepang tuh apa sih? Yang image yang lu bayangin di Indonesia, gue mikirnya begini. Begitu nyampe di Jepang, astagfirullahaladzim, gue begini gitu. Apa ya, mungkin salah satunya kereta ya. Naik kereta tuh mungkin jadwalnya ya. Jadi mungkin di sono tuh benar-benar tepat, bener exactly kayak aduh mungkin kalau lewat mungkin 1 atau 2 detik kali kayak gitu nyampenya itu benar-benar tepat waktu. Jadi kalau misalnya lu kayak telat 1 menit aja tuh lu bakal tinggalin kereta. Tapi anyway, lu ketinggalan kereta juga masih cepat ya. Setiap 5 menit dia orang. Setiap 5 menit, jadi tetap aman sih gitu. Jadi kayak itu beda banget ya. Di Indonesia lu udah pernah naik kereta belum? Di Indonesia gue pernah sekali 2 kali sih. Pak Johat, jangan lupa ini orang yang belum pernah naik KRL, Pak Johat. Tolong diajak. Tapi gue pernah loh yang ke MRT yang baru yang pernah cuman cobain doang. Padahal gue nggak tujuannya ke tempat itu gitu, cuma ngerasain doang. Which is udah bagus Indonesia ya. Itu Keren sih. emang. Itu Tapi salah satunya. yang paling beda ya menurut gue kereta Indonesia. Nggak tahu kemarin gue naik MRT juga waktu gue dibayar kebetulan dapat job. Kalau di Jepang setiap stasiun kan berhenti tuh dia ada titik-titiknya tuh di dekat pintu kan ya. Ya. Nah jadi lu berhenti di mana stasiun mana dia buletnya di situ bunyi kan ya. Iya benar. Kalau di Indonesia coy cuman halte Budi gitu. Terus gue bingung ini di mana tuh. Maksudnya urutannya udah nyampe mana gitu ya? Gak tau kan cuman kayak blinking 2 kali 3 kali sudah bubar kan langsung. Iya. Halte Setiabudi ini di mana sih sebelum apa ya? Itu juga ya kalau misalnya ngantuk gimana tuh ya? Udah hilang kayak. Udah hilang. Mesti hafal menurut gue itu. Tapi ya itu menarik banget. Kalau di Jepang ya benar dia kalau misalnya dia yang telat malah dia sampai bikin surat permohonan minta maaf dan dibagiin ke seluruh konsumen. Nah, begitu juga ada juga gue bisa share sedikit ya. Gue waktu itu gue pas di Kyoto itu gue tinggal di salah satu hotel namanya Ryokan. Boy, traditional hotel yang biayanya 3 kali 4 kali daripada Airbnb. Betul, itu apa ya?
bayarnya iya sakit banget, tapi pas tinggal senang banget gitu. Jadi kayak Shokunya gila, makan malamnya itu gila, men. jadi kalau di Ryokan itu dapat makan malam sama sarapan. Dan sarapannya itu juga banyak banget gila. Itu ada berapa banyak set gitu. Jadi kenyang banget gitu. Dan makanannya itu enak banget semuanya itu. Dan di sono juga ada bisa onsen juga. Wah, pokoknya lu di sono ya kalau di Ryokan, lu dimanja abis deh pokoknya. Gue waktu masuk, gue itu pengalaman menarik tuh. Waktu masuk onsen tuh, gue onsennya tuh onsen yang bareng-bareng, tau gak lu? Bukan onsen yang private kan? Iya. Onsen yang bareng-bareng. Terus gue tuh pakai celana tuh, gue buka pintu, semua orang bugil, gue tutup lagi. Jadi ternyata kalau masuk onsen tuh harus bugil beneran ya. Nah, makanya kita kan orang Indonesia kan belum terbiasa ya dengan itu ya. Jadi gue waktu itu ke onsen jam 11 malam. Orang pada tidur, gue baru mau onsen. Jadi waktu itu habis makan malam jam 11 gue ngecek dulu ada orang apa enggak ya. Gue ngecek dulu gitu. Nggak ada orang nih, bagus. Gue bugil nih dengan tenang gitu. Kalau misalnya ada orang, gue lumayan itu nggak. Gue jaga nih. Itu namanya pesta sosis gitu. Pesta sosis. Yoi. Tapi memang anak muda segala macam mereka bener-bener kayak begitu ya. Gue baru tahu juga dan gue cuma sekali doang tuh ngalamin. Memang budaya Jepang itu begitu sih. Dan juga memang pas di onsennya gila, lu bener-bener berasa itu relax banget gila. Pas di onsen lu waktu itu lu ngerasain bener-bener kayak lupa segalanya gitu. Lupa sebuah apa, bukan lupa diri ya. Tapi lupa masalah yang ada tuh, semua beban-beban hilang. Kalau gue ya, gue ngerasain itu relax banget pas di onsen. Oh, kalau gue sih relax, tapi gue merasakan bayaran. Ngerasain bayarannya pas keluar dari tempat itu. Tapi gue tuh berdua sama cewek Amerika. Kita nggak ngapain, teman-teman doang. Dia Felicia Gomez. Jadi kita bagi patungan dan itu sih keren sih menurut gue. Memang experience Waktu itu lu di konsen di mana? Kayaknya di dekat ini deh. Apa? Kok gue jadi lupa ya? Yang di bawah Fuji itu apa ya namanya? Bawah Fuji. Hakone bukan? Hakone, daerah Hakone gue dapet. Jadi memang waktu itu Hakone tuh ada yang ryokan yang air panasnya beneran. Kalau kita buatan. Ya karena lebih murah dikit ya. Main ski segala macem, enak lah. Terus sampai ke Fuji Haikyuu Highlando. Nah itu main nggak tuh? Kalau misalnya lu sempat ke Fuji Highland nanti next destination dia ada roller coaster tertinggi di dunia. Iya, timpaknya itu roller coaster paling serem. Tapi gue seneng banget, gue sampai 3 kali tuh. Gila, gue dibayar aja gue nggak mau deh kalau gue paling serem kayak gitu, nggak kuat gue kayak gitu kok sampai muter the big O. Iya. Dan itu lu literally di bawah tuh bawahnya gunung gitu. Ya memang ya lu naik ke sono bakal lihat gunungnya nggak? Kalau lihat sih ya bagus, tapi kalau lu tutup mata sama aja. Gue ke sono cuman lagi winter jadi nggak boleh naik dan gunungnya udah agak awannya udah terlalu tebal. Ya karena gue buat ski ke sono ya, nggak bisa ya. Oke. Tapi lumayan lah, itu enak banget, enjoy banget. Oke, gitu sih. Nah tadi lu juga bilang lu ke Kyoto ya? Ke Kyoto. Itu kota impian gue. Dia Twin Sister Surabaya dan itu gue bener-bener September gue ke sono. Gue demen banget. Kemarin gue sempat ke sono, cuman kurang merah gitu. Dan September karena daunnya ya? Yes, momijinya. Ya bagus sih memang. Itu the best menurut gue. Nah, tapi lu kalau misalnya mau datang lagi, jangan lupa saksikan juga Budikun ini punya channel. Itu bagus banget, lu mesti cek. Oke. Nah, kalau misalnya terakhir, ini Budikun gimana? Dia udah mau ngomong, tadi gue kurang ajar. Enggak. Maksud gue berarti gue harus ke Jepang lagi nih. Jangan lupa ajak saya. Tapi bayar sendiri ya. Atau dibayarin gue dibayarin. Lu pun travel gak? Jasa tour travel. Bisa buka itu. Gue sebenarnya dulu bini gue nanyain, katanya lu kenapa nggak ada teman-teman Jepang yang mau ke Indonesia, kita bukain tour travel buat di Indonesia. Misalnya dia orang ada bisnis event kan sekarang nih, maaf ya kayak walaupun dengan adanya RUU Cipta Kerja, justru tujuannya Pak Presiden kita adalah memasukkan perusahaan. Dan Jepang, perusahaan tergedenya sudah 3 perusahaan yang katanya mau invest di Indonesia, katanya. Nah, kalau gitu kan berarti kan banyak orang Jepang yang bawa devisa buat kita juga kan. Harapannya sih gitu. Nah, siapa tahu kita bisa berangkat. Nah, makanya kita harus bangga jadi bangsa Indonesia dan mencoba mendukung kegiatan pemerintah. Sebenarnya ya, kalau misalnya gue sebenarnya salah satunya kenapa gue pengen bisa belajar mengenal budaya Jepang, bisa bahasa Jepang itu supaya karena kayak istilahnya kayak pacar gitu. Kalau pacar kan kita nih harus tahu nih semuanya tentang dia, benar nggak?
Habis itu baru dia mungkin tertarik tentang kita, ngerti nggak? Jadi sama juga Jepang. Jadi gue tuh pengen bisa belajar bahasa Jepang, mengenal budaya Jepang supaya orang Jepang nih, wah nih orang nih kok kayak tertarik sama kita ya. Wah kita kayak mau juga nih belajar bahasa Indonesia, belajar budaya Indonesia gitu. Nah, Sebenarnya ini tipu daya bersama gua. Tipu daya. Kalau ya, ini sebenarnya dia cuma mau bilang gue mau dapat cewek Jepang, ya dia masih single. Dokushin kalau bahasa Jepang ya. kan itu ya sekali tepok dua lalap lah bro. Well, tapi anyway, thank you banget. Thank you guys for watching. This is Papa Sensei. Semoga dengan ini lu semakin tahu tentang bahasa Jepang. Ima kara mo Nihongo no benkyou gambarimashou. Hai, jane. Hai Jane.